Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Julita Karimah, Ana min PBAD. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah ayat tasbih dalam Al-Qur'an. Dalam tasbih ini saya mengambil surat Al-Kahfi ayat 45. Ayatnya wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadurru riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Artinya, dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia bagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka dengannya karena tumbuhan-tumbuhan di muka bumi ini menjadi subur, kemudian menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Adalah Allah penentu segala sesuatu. Jadi jenis gaya bahasa tasbih, menurut Said Qutb, gagasan yang dikemukakan dalam ayat ini adalah keterbatasan dan kesementaraan dunia. Kehidupan dunia ini dibatasi oleh waktu. Segala isi di dalam dunia ini terus berubah-ubah setiap waktu. Manusia yang merasa sombong, dunianya tidak mungkin bertahan terus dalam kehidupannya. Demikian hal dengan kedudukan dan kekayaan yang dicapai manusia. Harta dan kedudukan bahkan pun nyawa manusia sewaktu-waktu dapat berubah secara perlahan-lahan atau mendadak. Adapun menurut Al-Qurtubi, kehidupan dunia diperumpamakan dengan adanya air karena keduanya tidak menetap pada suatu tempat, tidak tetap dalam satu keadaan dan tidak dapat bertahan selamanya. Air dan dunia dapat bermanfaat atau sebaliknya berbahaya bagi manusia yang menerimanya. Melalui ayat ini, Rasulullah memerintah untuk mengemukakan perumpamaan kehidupan dunia kepada orang yang menyombongkan diri dengan kekayaannya. Perumpamaan ini melalui gaya tasbih tamsil. Alasan kewacanaan penggunaan tasbih. Alasan penggunaan tasbih dalam surat Al-Kahfi ayat 45 ini secara tasbih tamsil sebagai turun hujan, disusul dengan melebatnya tumbuhan dan kemudian mengering berguguran. Tasbih tersebut digunakan karena gagasan tentang keterbatasan dunia disampaikan kepada orang-orang yang menyombongkan diri dengan kekayaan dan kedudukannya mereka. Sebagai orang yang tidak mengetahui atau bahkan tidak mempercayai keterbatasan dan kesementaraan kehidupan di dunia ini. Dengan perumpamaan ini, mereka dapat melihat bukti terhadap singkat kehidupan dunia. Lebih dari bukti tersebut ada dalam pengalaman mereka. Jadi aspek estetika dalam kelompok ayat tasbih surat Al-Kahfi ayat 45 ini ada 3 aspek. Yang pertama ini air turun dari langit, yang kedua tertumbuh berkembang biak, yang ketiga tertumbuh mengering diterbangkan angin. Dalam 3 klausa saja semua tahap kehidupan yaitu lahir, berkembang, dan mati sudah dapat ditampilkan. Lebih dari itu, 3 klausa pendek yang digunakan untuk menggambarkan pendeknya kehidupan dunia menampilkan gagasan abstrak menjadi kekenyataan konkret. Karena lintasan kejadian dari turun hujan, tumbuhan bertumbuh, dan mengeringnya serta layu tersebut telah ada dalam pengalaman manusia. Selanjutnya majas dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, rendahkanlah kepada keduanya sayap kerendahan karena kasih dan katakanlah, Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana keduanya memeliharaku sewaktu kecil. Jenis gaya majas dalam surat ini adalah salah satu ayat yang berisi tuntunan berlaku hormat dan kasih sayang kepada kedua orang tua. Dalam struktur tersebut, kata janah itu menjelaskan tidak mengacu pada makna langsung, yaitu anggota badan berfungsi untuk terbang, karena manusia tidak memilikinya.
Tetapi bahwasanya kata jannah itu menyerupai lengan, yang berarti diperintahkan merendahkan lengan kepada kedua orang tua sebagai bentuk sikap rendah dan sayang. Dalam hal ini, ayat tersebut termasuk gaya isti'arah makniyah. Menurut Ali Sahbuni mengumumkan bahwa unit struktur di atas bergaya isti'arah makniyah pada lafadz sayap disandarkan pada kerendahan hati, sehingga terkesan sayap itu memiliki kerendahan hati. Dari penjelasan di atas, bahwasanya sebagai anak kita harus menghormati dan mengasihi sayangi kedua orang tua kita. Alasan kewacanaan penggunaan majas. Alasan kewacanaan penggunaan majas. Dalam tafsir Kemenak menjelaskan, Allah memberitakan kepada kaum muslim agar bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada orang tua. Jadi, kita diperintahkan untuk menghormati kedua orang tua, mengasihi sayangi kepada orang tua, menuruti perintah kedua orang tua. Dan aspek estetika dalam ayat Al-Isra ayat 24 ini menggambarkan umat manusia untuk mematuhi kepada kedua orang tuanya, seperti jika anak sedang berjalan di dekat orang tua, anak tersebut merunduk atau berjalan berjongkok di dekat orang tua. Selanjutnya, kinayah dalam Al-Quran. Pada surat Al-Isra ayat 29 yang berbunyi, wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullabasti wataq'uda ma'luman mashura. Artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Jenis gaya bahasa pada ayat di atas, kata al-ghulu yang bermaksud melebihi dan mencaci maki. Dalam ayat ini menjelaskan tanda orang yang tidak peduli terhadap keadaan orang lain yang sangat membutuhkan bantuan kita. Dan dalam ayat tersebut, kinayah orang yang boros. Kedua, alasan kewacanaan penggunaan majas. Menurut Ibnu Katsir, dalam ayat ini seseorang yang meletakkan tangannya di kunduk atau di leher dapat diartikan dengan kiasan orang kikir yang tidak mau bersedekah. Ia selalu menolak orang lain yang meminta bantuannya. Bahkan di kalangan Yahudi, ada pemahaman yang mengatakan tangan terbelenggu itu artinya bersifat kikir. Aspek estetikanya dalam ayat ini memberitakan manusia untuk berlaku sederhana dalam menjalani hidup, yaitu tidak kikir atau berlebih-lebihan dalam memberi. Maksudnya jangan kamu kikir dan bakhil, tidak pernah memberikan sesuatu pun kepada seseorang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.